saya harus acungi jempol gitu ya, bahwa Pak Gustaf sama belajar sama-sama mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu ya, bersama ketemu saya gitu, belajar, dan sekarang saya bahkan dalam hal-hal tertentu saya akuin saya mesti belajar sama Pak Gustaf gantian ya. Pak Gustaf mempunyai kelebihan memanage ya keuangan, psikologinya yang bagus ya, sehingga inilah teman-teman ya saya kira perlu ditiru itu bagaimana menjiwai di dalam hal investasi ini. Terus terang kami dan para mentor memang punya tujuan adalah edukasi, bukan rekomendasi, bukan sebagai manajer investasi juga kami bisa salah gitu ya. Tetapi edukasi yang saya berikan ini memang berdasarkan pengalaman panjang kami, Pak Hasan, Pak Cahyo, Juli, ya, dan sekarang ada gabung juga Aan Takumi. Itu bukan sekedar membaca buku memang. Bahkan mungkin berbeda, ada beberapa hal yang berbeda dengan literatur yang ada. Karena kami berdasarkan benar-benar pengalaman di lapangan beberapa waktu ya, sehingga kondisi-kondisi ini yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa tujuan kami sekali lagi edukasi, semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya. Sebetulnya memang lebih enjoy kalau kita bisa ketemu ya, bisa tatap muka. Beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi ini kita sempat ketemu ya, terakhir ketemu Pak Heri, Triatno, dan bapak-bapak yang lain, yaitu di Hotel Alila kalau tidak salah, itu terakhir kita ketemu. Ya, dengan yang lain-lain juga kita pernah ketemu dalam acara Outlook ya di Bali 2018, 2019 kita ketemu di Jogja, yaitu rasanya seperti ketemu saudara sendiri gitu yang sudah lama dalam setahun gitu ya. Jadi kalau ketemu kita akrab sekali. Nah, kali ini ya apapun kita ambil hikmahnya, kita ketemu di media online ya, dan ini juga ada manfaatnya untuk teman-teman yang ada di Sulawesi, di Papua, Pak Budi, di Sulawesi sama Pak Pune ada ya, tadi Pak Jimmy, ada di Montang ya, ya bahkan Ibu Kori di Pematang Siantar ya, itu bisa ketemu di dalam satu media ini, tidak perlu datang jauh-jauh naik pesawat gitu, tetapi bisa ketemu lewat media. Yang terpenting adalah memang sebetulnya materi-materi yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa dicerna dengan baik. Kami berusaha memberikan yang sangat-sangat sederhana bahasanya supaya mudah dipahami oleh semua kalangan. Karena saya lihat teman-teman di grup, di komunitas Investa ini heterogen sekali. Ada yang baru sama sekali, ada yang setengah baru, ada yang sudah menengah, ada yang sudah jam terbangnya tinggi, sehingga kadang-kadang pembicaraan itu bisa nyambung kalau sejajar, tapi ada juga yang apa itu gitu. Hal-hal yang sederhana misalnya, Pak kok ada HK itu apa? Nggak ngerti saya. Haki itu apa? Nah ini kalau yang bukan punya jam terbang tinggi, itu nggak ngerti itu bahasa-bahasa gaul di pasar modal. Nah ini yang kadang-kadang ditanyakan. Nah ini saya mencoba dengan bahasa yang sederhana yang bisa dipahami oleh Bapak Ibu sekalian supaya nanti sama seragam ya, bahwa nanti ada pelatihan-pelatihan tersendiri di masing-masing materi itu oke ya, tetapi kita akan punya mentor beberapa ya dengan konsentrasi, misalnya kalau saya bandarmologi, atau sekarang saya bagi menjadi tape trading, ada Pak Hasan fundamental ya, ada di Cahyo, Ichimoku, ada Juli di technical ya, nanti juga ada psikologi trading yang kami bawakan. Ini beberapa yang
pengen kita sampaikan melalui mentor, dan itu terjadwal seminggu sekali ya, Moga-moga nanti juga kita temukan lagi apa layanan-layanan yang bermanfaat gitu ya. Jadi kita memang punya beda dengan mungkin grup-grup lain yang mungkin biayanya dengan ada yang jutaan dan sebagainya ya. Kita sih mencari teman aja, dan berbagi ilmu. Itu konsep saya, Pak Hasan, semua mentor sudah sepakat untuk itu dan kita tidak berlebih-lebihan saya kira. Baik, Bapak Ibu, mungkin 1 jam ini kita bisa bincang-bincang mengenai sebetulnya semula bandarmologi, tetapi atas usul teman-teman ya bahwa Pak ini beda, kita bedakan antara tape reading dengan bandarmologi. Saya selalu membaca gitu atau komen dari teman-teman bahwa konotasi bandarmologi ini kok negatif gitu. Sehingga maksud saya itu enggak seperti itu gitu. Ada 2 pengertian memang. Satu itu ke arah yang lebih negatif ya. Satu sebetulnya tape reading ini hanya trik saja. Trik untuk trading harian ya, terus terang ya, itu untuk dengan cara melihat volume ya, posisi bid offer dan posisi book order ya, kecepatan di dalam transaksi dan siapa-siapa yang melakukan transaksi, itulah yang saya maksud dengan tape reading ini gitu. Nah, agak berbeda dengan bandarmologi. Bandarmologi itu pihak gitu ya, yang memang mendesain harga ini sedemikian rupa, bisa naik, bisa turun, ya, bisa mempertahankan harga, ya, ini dengan tujuan-tujuan tertentu. Ya. Dia melakukan manuver-manuver itu. Bahwa manuver-manuver itu bisa menggunakan juga tape reading ini. Gitu. Ya, jadi bandarmologi itu melakukan kegiatan bisa menggunakan tape reading ini. Nah, untuk itulah bahwa teman-teman ini, khususnya yang pemula ini, kadang-kadang agak bingung gitu. Mereka ada yang belajar teknikal aja, ada yang hanya belajar fundamental aja, gitu. Tetapi kok Pak, ini secara fundamental bagus. Laba oke. Tapi kenapa Pak, harga saham ini bisa turun? Misalnya seperti itu. Atau sebaliknya. Nah, karena di sini itu tadi ada beberapa trik-trik ya, apalagi kalau sudah bandarmologi masuk itu. Jadi mereka bisa menggerakkan semaunya apa yang ingin di tujuan daripada bandarmologi itu. Misalnya salah satunya mereka ingin mengerek harga pada harga tertentu misalnya ya. Misalnya untuk tujuan apa? Untuk tujuan trade issue misalnya. Oke, pesanan dari emiten. Tolong ya, saya bikinlah harga ini sampai nilai sekian, harga sekian, karena kami akan trade issue di harga sekian. Nah, itu dilakukan mereka dengan segala kecanggihannya. Ya. Bisa apa tidak? Pertanyaannya, Bapak Ibu, ya. Tapi ini fakta gitu. Saya di lapangan tuh melihatlah bahwa ini ke sini. Ya. Ada juga untuk tujuan penjualan repo. Itu adalah pihak-pihak tadi, ada beberapa pihak yang mendesain harga seperti itu. Jadi ada peduli fundamentalnya seperti apa itu dia nggak peduli. Pokoknya harga harus menyampai pada tertentu. Sehingga kita kadang-kadang memang terjebak di dalam transaksi tersebut. Nah, fatalnya kalau kita terjebak pada satu kondisi harga yang dipucuk, dia kerek dulu ke atas, baru kalau kita semua sudah masuk, dia turunin lagi ke bawah. Ya, ini adalah satu modus
daripada bandarmologi ya. Nah, sekarang tape reading ini yang saya ingin sampaikan adalah cara melihatnya. Cara melihat kalau mungkin Yuli atau Dek Cahyo melihat gerakan-gerakan itu dari grafik ya, itu dia namakan technical analysis. Ya, teman-teman itu bisa mengatakan supportnya sekian, resistance sekian. Itu dengan tadi melihat gambar, ya, gambar itu terbentuk karena ada harga, ada volume, ada frekuensi. Ya, volume berapa atau frekuensi berapa itu bisa diukur, bisa nampak. Ya, jadi kalau transaksi dengan volume yang kecil, 1-2 lot mungkin nggak akan membentuk, nggak akan menemukan ya pola-pola, akan kelihatan polanya, tapi tidak bisa disimpulkan gitu, karena volumenya kecil. Nah, kami tape reading ini melihat betul di monitor. Memang ini cocoknya hanya untuk trading, bukan untuk investasi long gitu. Kita melihat bagaimana ini pergerakan-pergerakan ini seperti apa. Di dalam technical analysis tidak melihat book order. Ya. Tidak. Dia melihat hanya yang terjadi. Fakta yang terjadi seperti ini, sehingga membentuk garis seperti ini. Dia tidak melihat asing atau lokal. Itu teman-teman technical seperti itu. Saklek gitu. Ya. Dia tidak melihat fundamental atau prospek. Ya. Tape reading ini yang versi saya setidak-tidaknya, itu mengkuliti semua. Membuka semua menu yang ada di monitor itu. Nah, makanya kenapa masing-masing sekuritas itu berlomba menciptakan menu-menu ya yang ada di online-nya dia itu, membuka apa aja supaya bisa mengetahui di belakang layar ya istilah saya, book ordernya pun bisa diketahui. Coba misalnya saja ada bid 1.500 lot misalnya ya. Ini misalnya apa nih? Oh, BCA ya. BCA tadi posisi di misalnya ini kan tidak bisa diketahui siapa yang memasang berapa. Kalau technical itu tidak melihat berapa broker ya, yang memasang order itu kan ada nih 8. Oh, ini dari 28.000 ya dengan harga 28.450, 232 lot ini berapa broker sih yang beli? Oh, ternyata ada 8 ini yang mau beli. Yang lain di sebelah sana itu ada 182 broker, ya, itu yang akan membeli di 2875. Ya, 162. Ya. Dengan 2.776 lot. Ya, tidak melihat ganjelan yang 7.402 di harga 28.500. Nah, ini yang tadi yang saya guyonan itu. Ya, bahwa ada ganjelan 2 kali ya tadi, ganjelan di 28.500 itu. Ketika itu harga masih di sekitar 24.25. Ya. Saya bisa menafsirkan atau menyimpulkan atau memprediksi bahwa biasanya ganjelan yang besar begitu itu akan dimakan. Ya. Memang harga masih jauh di 24, 25. Tapi saya melihat ini rata-rata transaksinya kan tadi ordernya yang paling besar saya lihat itu di 28.500. Saya lihat lagi hari ini asing tumben, net sell, net buy cukup banyak, apalagi itu, ya. Jadi biasanya mereka akan kejar harga 28.500, bahwa nanti akan tersentuh. Setelah itu mau turun lagi, pokoknya akan tersentuh ke sana. Biasanya terus bablas naik juga sih. Nah, kita tadi sama-sama lihat akhirnya sempet ya, ini jam berapa saya screenshot tadi ya, yang 11 jam 13.44 ya, jam 13.44 saya suruh screenshot sama Aldi, ini buktikan ya nanti sampai ke sini enggak.
Ternyata jam 13.56 nyampe juga kan, bahkan bablas sampai 28.575. Ya, tertingginya. Itu setelah nembus yang 7.000 lot tadi. Nah, hal-hal semacam ini kan itu yang saya maksudkan dengan salah satu day trading. Ya, itu. Di situ technical tidak sampai ke sana memang. Ya, tidak. Hanya yang terjadi saja. Sama-sama penting semua. Makanya ini kami itu punya berusaha sekomplit mungkin memberikan materi-materi yang dimana materi-materi ini bisa digunakan untuk trading maupun untuk investasi. Nah, juga rata-rata, ya rata-rata kalau saya lihat tadi rata-rata BCA ini net asing sudah net baik sampai sesi 1. Sedangkan rata-rata ada di 28.300 lah, 318, 320 ya. Rata-rata yang paling banyak terjadi transaksi itu di situ. Nah, dari situ itu saya juga menyimpulkan atau setidak-tidaknya memprediksi bahwa harga BCA tidak akan turun di bawah rata-rata sampai sore. Tutupnya ya. Itu. Demikian pula sebaliknya juga kalau turun. Maaf, kalau net asing sudah net sell ya sampai sesi 1 dengan volume yang cukup besar tentunya. Saya cari rata-ratanya. Dia akan bertahan supaya tidak sampai tutupnya itu di atas rata-rata yang dia jual. Ini hal-hal semacam ini yang saya pelajari juga ya untuk bagaimana karakter-karakter daripada investor asing itu. Ya. Terus cara mereka melakukan pembelian, ya atau book order. Book order ini contoh ya, contoh dulu untuk BCA itu ya. Atau ada saham lain? Di SSP apa itu? Oh ya, main ya. Oh, nggak bisa dibesarin. Oke. Ya. Ya, ya. Nah, oh ini masih BCA ya. Apa salah satu? Apa? Atau yang ISSP tadi? Oh ya. Oke. Ya, ini adalah main ya. Main ini posisi bid over begini ya. Ini sampai close ini. Ini close. Oh bukan, ini bukan close ini ya. Ya pada posisi tadi jam berapa itu? Ya, ini ya 14.06 ya. Di mana main ini kita misalnya mau ganjel ya. Ini kan misalnya ada yang jual 550 545 ya. 545 ada 8.177. Itu kan bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak. Artinya ya benar-benar pasang mau jual atau sekedar ganjel saja. Demikian pula di sisi belinya. Ketika kita membeli, ya itu kalau kita ya polos-polosan gitu, saya kira untuk warga Investa masih polos-polosan aja. Membeli ya membeli, order mau beli misalnya main ini, mau beli di 540 ya udah beli 100 lot, beli 1000 lot sudah masuk. Mungkin jarang yang berpikir bahwa orang lain atau pihak lain itu membeli dengan volume yang besar, tetapi sebetulnya hanya menakut-nakuti atau mendorong saja. Ya, begitu bid beli 10.000 lot misalnya. Wah, kalau kita lihat bahwa di sisi bidnya itu besar, kita kan jadi takut. Ya.
biasanya kita akan membeli di atasnya. Ya, jadi dia akan membeli terus karena ada ganjelan itu, dia akan membeli di atasnya. Padahal itu ganjelan itu ya tadi hanya menakut-nakuti. Satu saat kan bisa aja di withdraw. Ya, ini banyak sekali ya teman-teman yang pemula khususnya itu kan nggak ngerti bahwa kita beli withdraw. Ya, itu kan hanya trik saja. Kalau kita mungkin yang membeli volumenya juga kecil, ya misalnya, terus ya udah kalau dapat ya itu, kalau enggak ya udah gitu. Atau nanti naik ya lugu-luguan aja, polos begitu. Ya, ya, nah, ya itu mereka atau teman-teman ini ya masih polos begitu seperti itu. Tetapi sebetulnya pihak lain itu melakukan trade. Ya, misalnya Pak Gustaf gitu, beli BCA 5.000 lot gitu ya. Nah, Pak Gustaf mau dikasih ya boleh. Ditelan kata Pak Gustaf ya. Tapi ya, mungkin juga ini hanya ganjelan saja. Habis itu withdraw lagi. Nah, setelah ada pembelian besar-besaran kan retail kan akan makan di kanan gitu ya. Nah, sebaliknya seperti itu. Makanya ketika saya melihat tadi ISSP sempat naik kan 130 kalau tidak salah ISSP tadi. Ya. Setelah nggak imbang, kanan kiri itu jual belinya nggak imbang dan yang kiri semakin besar volumenya, saya sudah memperkirakan, waduh ini ganjelan aja semua supaya harga publik membeli di kanan. Tetapi ya, nanti pasti saya memprediksi ya, bukan suatu kepastian, ini akan turun ya. Mulai dari 127, 128 ya, turun sehingga terakhir 120 tadi. Walaupun masih di level hijau ya, tetapi udah turun dari 130. Itu caranya begitu. Dia turunin sedikit gitu, tapi sambil diganjel tadi. Ganjel withdraw kasih gitu ya. Itu cara bermain melalui tape trading ini. Apakah itu melanggar? Pertanyaannya. Ya, apakah itu dilarang oleh bursa atau oleh OJK? Itu nggak mungkin. Itu sesuatu yang dilakukan sesuai dengan aturan-aturan cara bertransaksi di bursa. Nggak ada larangan saya membeli sekarang 10.000 lot, 1 menit kemudian saya withdraw lagi, nggak dilarang. Ya, atau saya amen, saya rubah harganya, volumenya, nggak ada larangan. Jadi kalau mengatakan, lo kamu kok beli banyak, order banyak, terus di-withdraw lagi. Nah, itu nggak bisa, dituduh itu pelanggaran nggak bisa. Nah, inilah yang mereka bisa lakukan. Jadi, tape trading ini melakukan manuver-manuver untuk menggerakkan harga, ya, atau melakukan transaksi, ya dengan normal-normal saja. Tapi ada keberanian mereka. Ya, ada keberanian untuk melakukan trik-trik yang juga berisiko. Coba bayangkan aja, kalau kita membeli BCA ganjel lah 5.000 lot, ya tiba-tiba dikasih beneran, wah kita mesti bayar itu 5.000 lot kali 28.000 sekian, duitnya mana, gitu kan? Kalau hanya kita pura-pura saja, kalau tidak didukung oleh satu modal yang kuat, gitu. Itu enggak. Nah, itu biasanya dilakukanlah oleh pihak-pihak tertentu yang memang mempunyai modal, mempunyai keahlian yang kuat, ya itu mereka melakukan trik-trik seperti itu. Dan itu banyak sekali trik-trik tape trading seperti ini. Ya, jadi melakukan pembelian dengan kecil-kecil ya, 111, 222 gitu ya. Itu adalah satu trik-trik mempengaruhi retail untuk masuk ke saham tersebut. Ya. Itu. Dan juga tadi saya juga memberikan contoh, misalnya ada beberapa saham yang searah. Misalnya apa? IJA sama BES, Main sama Japfa. Yaitu biasanya satu sektor.
Kalau ini naik, tapi siapa yang memimpin? Gantian. Dulu yang memimpin BES, Kijang ikut. Ya, begitu sekarang gantian. Kijanya yang mimpin, BES-nya ngikut. Kalau artinya apa? Kalau dulu BES naik, Kijang naik. Waktu Kijang itu masih di bawah harganya ya, di bawah masih 140-an itu. BES-nya udah lebih dulu naik. BES itu mimpin. Ini naik, ini naik. Tapi kalau sekarang Kijangnya sudah di atas daripada BES. Kijang turun, ya BES turun. Kijang naik, BES naik. Ya, sama dengan Japa dan Main. Main pasti harganya lebih tinggi dari Japa ya. Japa lebih tinggi dari Main. Nah, begitu Japa naik, Main naik. Japa naik, Main naik. Japa turun, Main turun. Nah, hal-hal semacam inilah mungkin juga perlu diperhatikan ya oleh Bapak Ibu semuanya. Kok bisa ya? Nah, ini fakta. Gitu. Dan itu satu sektor ya. Ini tambahan dari fundamental, tambahan dari ahli teknologi, technical ya. Tape reading itu memang belajar seperti ini. Dan itu masih banyak sekali. Nah, nanti akan pada satu ketika kita akan ada pelatihan khusus ya tentang tape reading ini ya, dengan waktu tentu yang lebih durasinya lebih panjang, karena ini bincang-bincang ya, 1 jam berbincang-bincang. Kalau ada kultum ini 1 jam kultum begitu. Nah, namun demikian saya masih memberi kesempatan pada Bapak Ibu untuk diskusi atau bertanya mungkin ya, menemukan hal-hal tertentu yang mungkin bisa kami jawab, khususnya di konteks tape reading ini. Silakan, mau langsung atau langsung ya, supaya ya. Oh, Kev. Ya, Kev. Ya, Bapak. Ya, ini kita buka tanya jawab ya, nanti dipandu ya pertanyaannya. Baik, terima kasih Bapak Hari atas penyampaian materinya. Langsung saja masuk ke dalam sesi diskusi. Kami membuka pertanyaan, bisa langsung dengan menyalakan voice note-nya atau bisa lewat chat kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Bertanya langsung ya. Silakan Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan secara live langsung. Cuma mungkin karena waktu dan mungkin bisa berbagi dengan teman-teman yang lain waktunya, poin-poinnya aja ya, poin-poinnya aja yang ditanyakan apa, supaya kami bisa memahami dan teman-teman yang lain juga bisa memahami dan saya berusaha untuk menjawabnya. Silakan. Ya, monggo Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan apa berkaitan dengan transaksi-transaksi. Pak Tatang mungkin, Mas Chris, Pak Bambang Susilo, ada? Ya, monggo, kalau ini ya. Kalau yang di chat ada nggak? Nggak ada ya? Ya. Pak Gustaf mungkin bisa mengawali Pak Gustaf komen-komennya. Bapak, Pak Hari ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Widodo. Pak Widodo silakan. Pak Hari mau tanya, bagaimana menilai dari tape reading saham akan naik? Terima kasih. Oke, Pak Wid. Pak Wid, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana memprediksi harga akan naik dari kacamata atau dari pemahaman tape reading tadi? Ya, Pak. Tadi seperti saya contohkan ya, salah satunya adalah BCA. Ya, setelah terjadi transaksi, saya lihat transaksi hari ini asing net buy. Tadi saya waktu lihat itu sudah 137 miliar ya membeli. Wah. Nah, saya lihat rata-ratanya dulu, dia beli di harga berapa. Terus tadi Pak, ada ganjelan volume yang menyolok. Ya. Transaksinya ribuan-ribuan,
itu ada 7.000. Itu yang kedua. Yang pertama tadi baru ratusan saya bilang sama ya, lihat di WA saya, jadi di grup ini nih biasanya akan di apa HK di 28500. Itu udah yang kedua saya. Yang pertama sudah nanti jam berapa? Sesi 1. Ingat nggak tadi? Nah, akhirnya nyampe. Itu saya memberikan satu prediksi bahwa oh ini akan ke sini. Ya. Di angka yang mencolok itu. Itu untuk ini ya, artinya sekelas BCA seperti ini. Itu biasanya akan ke sana. Beda dengan kalau saham-saham yang lapis 2, lapis 3 gitu, yang penuh dengan trik-trik ganjelan-ganjelan. Ya ini enggak ganjel malah disikat. Gitu. Itu ya. Ini salah satu prediksi saya atau indikasi-indikasi bahwa saham itu akan naik. Gitu. Itu Pak Wid. Jadi dari volume itu ya. Tapi oh ya, satu lagi Pak Wid. Biasanya saham itu yang tadi tip trading itu suka berbalik dengan teori yang normal. Kalau kita lihat yang normal, bid offer itu semakin banyak yang beli, harga akan naik. Semakin banyak yang jual, harga akan turun. Itu normalnya kan begitu, hukum permintaan dan penawaran. Tetapi justru di sini itu kadang dibalik, Pak. Banyak yang jual, ya lotnya besar-besar itu justru akan naik. Yang lotnya beli besar akan turun. Tadi saya memberikan contoh, tadi nggak ke screenshot ya, ISSB itu. Itu waktu 128, saya banyak ganjelan-ganjelan di kiri lebih banyak, mencolok. Jadi kalau jualnya itu 1.000, 2.000, ini justru yang beli 5.000, 6.000 gitu. Itu terus berurutan ke bawah. Nah, ini akan potensi untuk turun. Seperti itu. Itu Pak. Jadi besok ya kita coba praktekkan di dalam live trading. Bapak moga-moga besok berkesempatan untuk trading sama-sama. Moga-moga saya juga pas ada di ruangan dan melakukan trading. Nanti kita contohin Pak secara live. Saya senang sekali Pak Gustaf ya junior, wah, si Gauri putranya Pak Gustaf ini diam-diam sering ya japri ke saya melihat seperti ini Pak. Gitu. Kalau lewat komen grup katanya malu sama Abah gitu. Mereka Pak saya lewat japri aja. Itu sering ditanyakan seperti itu. Dia serius mempelajari trading ini. Ya, ini apa ini? Oh iya, ISSP ya ini. Oh ini tapi ini sudah terjadi ini. Ya, sudah terjadi sampai 120 tadi waktu di 128. Ya, nah, ini pas sore sudah terjadi. Itu Pak Wid mungkin ya, moga-moga bisa ditangkap dan dipahami. Mungkin yang lain? Terima kasih Pak Hari. Ya baik. Ya, silakan yang lain. Terima kasih Pak Hari atas jawabannya. Masuk ke pertanyaan kedua, ini dari Bapak Prayitna Kasim. Oh, Pak Hari, ya. Mau bertanya, jadi tape trading ini hanya bisa digunakan untuk memprediksi saham-saham blue chip saja? Oh, ya. Enggak Pak Prayitna, ini bukan hanya blue chip aja, ini juga saham-saham yang lain-lain juga Pak. Justru saham-saham yang lain-lain ini yang kadang-kadang penuh dengan trik-trik trading ini Pak. Ya, bandarmologi, pihak-pihak bandar itu melakukannya dengan tape trading ini Pak. Trik-trik ini, jurus ini yang digunakan Pak. Makanya kenapa saya mencoba edukasi dengan ilmu ini ya atau jurus ini karena kita bisa biar tahu oh bandar katakanlah memainkan peran seperti ini ya pakai jurus ini itu udah tahu kita oh dia pakai jurus ini kita harus hati-hati ya itu adalah satu apa kemungkinan ya. Jadi mereka melakukannya seperti itu. Jadi tape trading itu bukan hanya ke blue chip, tapi saham mana aja bisa dilakukan. Semakin banyak menggoreng, ya itu semakin melakukan ini. Ya, sekali lagi ya kita pahami bagaimana tape trading ini
Kalau ada yang aneh-aneh gitu, itu bisa ini bisa ya, bisa tidak. Gitu. Artinya tadi ya, ada ganjalan beli yang besar atau jualan yang besar itu bisa ya, bisa tidak. Gitu. Karena apa? Mereka memanfaatkan bahwa di bursa itu bisa mewithdraw, bisa amin, bisa mencabut order itu dari monitor. Ini yang mereka lakukan, Pak. Gitu. Jadi tidak hanya untuk saham-saham yang blue chip ya, tapi saham-saham yang semua saham bisa dilakukan seperti itu. Itu Pak Baik. Ya, Pak Baik. Ya, yang lain lagi? Ya, terima kasih Pak Hari. Pertanyaan ketiga dari Pak Idris. Pak Hari, bagaimana mengetahui broker jual dan beli dengan menggunakan beberapa broker yang berbeda? Oke. Ya, ini satu hal yang sulit untuk bahwa ini ada kaitannya ya. Si broker A, B, C, jual, B, C, D, beli. Bahwa ini ada benang merahnya, ada keterkaitan apa tidak, itu yang memang sulit. Makanya mereka mencari satu trik, ya. Kalau kita lihat sekarang, mohon maaf, 13 aset manajemen ya, yang ya masih tersangka gitu ya. Itu kan memang begitu gitu. Tapi kan kita tidak tahu bahwa coba kalau awam, apakah sekuritas ini, dia akan menggunakan sekuritas ya. Sekuritas A, sekuritas B ini adalah sebetulnya ada satu benang merah bahwa ini diperintahkan oleh satu pihak tertentu. Itu kita tidak bisa, tidak mudah memahami, tidak mudah mengetahui. Tetapi pasti ada ilmu lain lah ya untuk mengetahui bahwa oh ternyata ini larinya ke sini, ini larinya ke sini. Makanya sekarang teman-teman di aparat itu ya, itu sudah mempelajari bagaimana trik-trik ini, apakah trik-trik ini normal atau tidak normal ya. Apalagi sekarang ada PPATK yang bisa mempelajari aliran sahamnya, aliran dananya. Ya jadi saya pikir kita nggak bisa main-main seperti itu ya. Walaupun kalau hanya sekedar tadi tape trading yang hanya beli jual yang kita tidak punya konotasi jelek gitu ya. Main-main aja yuk. Kita wah ini kok misalnya saham ini sedang mau dilakukan penggorengan lah dalam tanda kutip. Kenapa kita nggak ikut? Gitu. Ikut aja. Ini lagi mulai ini. Ya kalau ikut sih istilahnya nyopet atau menumpang aja, ikut menumpang sementara ya. Nah, ketika naik kita jualan. Boleh nggak? Boleh aja. Boleh aja gitu. Ya jadi kita memanfaatkan trik-trik itu dan kita tahu bahwa oh ini kemungkinan akan naik, kita ikutin dulu ya, atau ini mau turun kita jualan dulu. Ya, ini adalah memang trading begitu, Pak. Jadi mohon maaf saja ya, memang istilah cut loss apa itu menjadi satu kebiasaan ya di dalam trading ya. Kalau niatnya memang trading harian gitu. Jadi kalau sekali lagi kalau istilahnya Pak Gustaf nyewain sahamnya sendiri gitu. Misalnya dia punya saham harganya 600. Udah turun 500 ya. Dan dimungkinkan dianalisis mau turun lagi ke 400. Wah, ini mau turun lagi. Feeling kita ada kesimpulan kita atau analisis kita. Nah, kalau mau turun kenapa kita nggak jualan dulu di 500 meskipun belinya 600. Dia beli jual 500, sahamnya turun di 400, dia beli lagi dengan jumlah yang sama. Nah, itu ada ini kan ada cashback ya Pak Gustaf ya, Rp100. Sahamnya balik, uangnya ada tambahan cash. Itu juga satu trik kan. Nah, semacam ini adalah trik-trik trading gitu ya. Itu adalah bagian dari trading ini. Itu saya kira. Ini tadi pertanyaannya Pak Idris gitu ya Pak Idris. Jadi, nah yang sulit begini Pak Idris. Saya banyak melihat ini yang ngumpulkan beli siapa sih? Oh ini saham ini broker KZ misalnya atau RX gitu. Wah ini ngumpulin terus nih dalam 1 bulan ini. Ya, kita indemi saja kapan dia jual. Ya.
Nah, ini juga satu pendekatan yang benar, tapi tidak selalu benar. Ya, kita pengen tahu siapa dulu ya yang ngumpulin BCA itu banyak banget. Catatin deh hari ini sekian ini. Terkumpul ternyata si KZ sama Erlik ini yang beli. Pokoknya kalau dia jual baru kita ini. Dia beli terus. Nah, itu pendekatan yang salah satunya tape trading kan seperti itu. Oh iya, siapa yang ngumpulin paling banyak? Ya, dapat kadang-kadang dikatakan ini bandarnya nih, KZ hari ini sama RX misalnya begitu. Tetapi suatu saat dia kan tahu diikuti. KZ tahu sama-sama kita adu kejelian. Dia jualnya nggak lewat dia, nggak lewat KZ atau RX itu. Dia jual nih pakai broker yang lain. Kok bisa? Bisa. Sahamnya dipindah dulu. Ya. Kalau dia tidak punya bank custody ya. Kalau punya bank custody sih bebas-bebas saja. Beli lewat broker A, jual lewat broker B, boleh itu kalau di bank custody. Karena sahamnya di bank custody. Kalau Bapak Ibu kan misalnya nasabah BNI Sekuritas. Sahamnya kan ada di BNI Sekuritas. Anda beli di BNI Sekuritas mau jual di reksadana, di Dana Reksa misalnya. Ya mesti pindah dulu kan, sahamnya dipindah Dana Reksa, baru dijual dari sana. Tetapi kalau fund manager ini atau reksadana, dia udah punya fund bank custody, sahamnya ada di situ. Jadi kalau beli hari ini lewat BNI, besok jual langsung lewat Dana Reksa, udah itu jalan aja. Nah itu kan susah diikuti kalau seperti itu. Satu trik lagi, asing ini kan juga sama-sama kita melihat asing, asing melihat kita juga. Ya. Kadang-kadang dia beli nggak lewat asing loh, beli lewat lokal aja, kumpulin supaya nggak diikutin. Tapi nanti suatu saat dia di TS, tahu ya, TS itu ditutup sendiri, di pasar nego, tidak kelihatan ke asing. Jadi misalnya saya asing gitu ya, saya nggak mau pakai nama saya kalau beli, pakai nama siapalah yang lokal. Sampai banyak, baru saya nanti kalau sudah banyak cukup saya balik nama atas nama saya. Dan itu balik namanya di pasar nego yang tidak kelihatan di monitor pasar reguler itu. Tiba-tiba udah jadi asing. Makanya kadang-kadang, ini kok nggak pernah jualan ya, asing ini kok jual sekarang. Kapan belinya? Belinya nggak lewat kita. Atau tadinya belinya lewat lokal. Itu juga bisa terjadi seperti itu. Gitu Pak Idris. Oke. Mungkin yang lain? Ya. Pertanyaan. Baik, Pak Hari, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan keempat dari Pak Nanda Pradana Christian. Ya. Pak Hari, kapan waktu yang tepat tape reading ini digunakan? Apakah di awal, tengah, atau akhir sesi perdagangan? Ya, Mas Nanda, kapan ya tape reading ini dilakukan gitu ya? Ini pertanyaan yang sulit, tetapi memang ini layak ditanyakan ya. Jadi saya tidak tergesa-gesa, Mas Nanda. Jadi tidak pagi-pagi langsung asal bid beli dulu, kita enggak. Kadang-kadang ada yang tergesa-gesa kan, wah ini pagi-pagi. Enggak, sebaiknya dilihat dulu. Kalau saya lebih senang melihat setengah jam gitu dulu. Baru kelihatan itu, menatakan bid overnya sudah kelihatan, sedikit-sedikit pergerakannya kelihatan, penjual pembelinya sudah kelihatan, itu baru kita menentukan arahnya. Oh ini kemungkinan akan naik, ini kemungkinan akan turun. Itu. Jadi setelah itu mulailah nanti sampai siang, ya. Terus ya kita ya gimana lagi, kita memang harus melototin komputer nih, arahnya ini bisa tidak naik terus. Ya, itu tergantung sekali. Kalau kita permainannya itu kan adu ini ya. Bandar misalnya, udah membeli, tiba-tiba kita mendahului. Ya, mengalahkan volume bandar. Yang maunya naik, kita ngambil banyak. Ya udah, stop. Dia nggak mau lagi meneruskan pembeli. Dia bahkan ditekan kalau perlu. Ya. Karena apa? Dia lagi mulai, ada yang ikut, ya, tapi volumenya justru melebihi bandar itu sendiri. Nah ini nggak mau dia. Jangan. Dah ketahuan nih, bocor, gitu kan? Enak aja, nyelip di tikungan, gitu kan? Nah,
Ya akhirnya nggak jadi. Bisa aja seperti itu. Jadi ini memang susah untuk memperkirakan ini mau naik terus apa di tengah jalan akan turun lagi. Ya lihat saja. Ija. Ya. Ija tadi pagi kalau tidak salah saya sudah di copy pagi memprediksi Ija akan mencapai 230. Coba bisa buka. Nyampe tadi 230. Habis itu apa? Turunin kan? Turun sampai minus lagi. Coba kalau tadi yang beli di 230 apa enggak nyantol di atas. Ya kan? Kan kayaknya nggak mau turun, 230 naik. Wah mungkin kalau orang melihat wah ini mau naik lagi. Enggak lah. Makanya saya katakan dalam kondisi saat ini kita mesti punya target kapan mesti keluar lah. Jadi tidak tamak gitu. Ya. Base ngikut, begitu kita mulai melemah, cepat kita base-nya jaga turun lagi. Tapi kalau ditanyakan, gitu ya, kalau ditanyakan gimana nih nanti ke depan kita sama base, saya sih jujur ya, saya bisa salah. Tapi saya prediksi ini akan mencapai, akan naik kembali lah ya, naik kembali. Tapi butuh waktu karena memang ya mereka kan sama-sama cari uang, cari gain gitu ya, lawan-lawan kita di sana. Itu pasti juga melakukan trik-trik yang mereka pahamin atau dia lakukan. Saya nggak yakin itu misalnya kayak Kija, kayak BES itu murni-murni kekuatan pasar. Ada penggerak-penggerak di sana, tapi penggerak-penggerak jangan disalahkan, itu nggak salah. Mereka melakukan tape trading ini. Gitu. Tidak ada, kalau saya tidak melihat konotasi jahat ya di sini ya. Tapi ada beberapa, kalau yang bandarmologi jahat saya udah tahu lah. Ada beberapa yang saham-saham yang, makanya saya kadang tidak prihatin gitu kan, saya nggak bisa melarang gitu. Tapi ada beberapa saham yang kerek dulu ke atas, saya ngeri gitu ya kalau ada orang wah ini beli dengan harga yang spektakuler gitu, karena kemungkinan akan diturunkan lagi gitu lah. Itu saya lagi cari bahasa atau cari bagaimana bisa mengingatkan gitu ya. Ya saya sih berpikir begini, nanti saya mengingatkan naik beneran gitu kan, saya bisa salah gitu ya. Itu yang, tapi kadang-kadang saya ngeri juga, wah harga seperti ini dan ini permainan menurut saya gitu ya. Ini kenapa sih ya nanti beli di situ gitu. Ini yang menjadi kadang-kadang kami prihatin. Ya. Oke, Mas Nanda gitu ya. Jadi tape trading ini bisa kapan saja berubah arah memang. Tapi kalau sudah sore ya, sudah jam 3, itu arahnya lebih benar. Arah mau turun atau arah mau naik itu jam 3. Biasanya di siang sampai sesi 2 itu dinaik turunkan, tapi nanti begitu jam 3 ke atas, semakin apalagi sekarang kan jam setengah 4 ya. Nah, itu jam 3. Itu udah arahnya udah nggak berubah-ubah. Ya itu tadi Ija, base misalnya, oh ini arahnya udah nggak ditarik lagi nih, udah jam 3 udah gini, dia nggak ketarik. Seperti itu. Itu Mas Nanda. Baik, terima kasih Pak Hari atas jawabannya. Pertanyaan ke-5 dari Pak Punai. Melihat bid volume dan over volume saat ini, saham BBCA kira-kira besok pagi arahnya cenderung naik atau turun Pak Hari? Kalau kita pendekatan investor asing ya, pendekatan investor asing. Ini saya lihat ya, tadi BCA. BCA itu hari ini net B 159 miliar ya. 159 miliar ya. Dengan rata-rata transaksi terbanyak tadi di itu ya, sekitar di 28375 lah ya, itu yang tapi terjadi terbanyak ya, volumenya itu justru di 28500 terbanyak ya. Closingnya tadi kan di 28500 juga ya. Kalau menurut saya ini yang bisa salah, maaf sekali lagi, masih bisa naik lagi Pak di 29.000 ya, 29.000 ini
Ya sering saya katakan bahwa ada angka-angka psikologi ya, itu kelipatan 100 dan kelipatan 1000. Nah, apalagi kalau BCH mencapai 500 itu bukan sesuatu yang sulit. Dengan catatan nanti malam tidak ada berita-berita yang negatif, yang spektakuler negatifnya gitu ya. Ya yang seperti kemarin kita tahu tiba-tiba Trump kena COVID itu kan nggak ngerti tiba-tiba semuanya drop ya. Nah ini tidak ada berita yang spektakuler, normal saja lah gitu ya. Kalau saya lihat sih sampai sore ini ya GoFood-nya GoFood-nya ada koreksi sedikit ya, merah, terus bursa Eropa ya itu juga merah tapi tidak terlalu banyak ya. Minyak masih naik dan normal saja lah. Dalam kondisi seperti ini sampai nanti malam tidak ada berita yang sangat mencolok gitu. Saya kira BCA masih punya kans sampai 29.000. Biasanya asing tidak satu hari aja gitu, dia akan ada lanjutannya. Karena kan dia pengen menjual yang tadi dibeli, Pak. Ya itu fight mereka biasanya. Pak Pune itu ya. Oke, mungkin satu. Wah. Oh, Mas Yuan ya. Oke. Ya, sangat. Itu salah satu juga, Mas Yuan ya, bahwa beli sore jual pagi atau beli pagi jual sore itu adalah salah satu trik di tape trading ini memang. Ya, ini arahnya seperti apa? Itu kalau misalnya ya seperti tadi saya katakan bahwa di posisi sore closing itu posisi bidnya tebal banget. Ya, memang itu kan sudah benar itu terjadi karena itu sudah sore nggak mungkin main-main gitu. Ya, itu kemungkinan main-main kecil lah ya, selalu ada kemungkinan. Sehingga kemungkinan besoknya kalau sore itu berani membeli, besoknya bisa naik lagi. Ini saya katakan semuanya dalam kondisi normal ya dan bisa berubah. Itu seperti itu. Jadi kalau suruh milih ya, beli sore jual pagi atau beli pagi jual sore, sebetulnya lebih enak dilihat sore jual pagi. Tapi nginep gitu ya. Tapi kan teman-teman ini kadang-kadang puasnya kalau satu hari one day trading terus dapat cuan, nggak keluar duit gitu ya. Lebih enjoy gitu ya. Kalau beli sore jual pagi apapun kan mesti ada cash dulu satu hari ya untuk membayar pembeliannya itu seperti itu. Tapi sebetulnya lebih enak ya beli sore jual pagi atau jual ya jual aja sore nggak belum beli lagi gitu ya besok aja. Gitu. Saya juga melakukan untuk menyikapi tape trading ini kalau mau beli beneran atau jual beneran setidak-tidaknya saya dengan transaksi ya nggak banyak gitu ya, saya jarang sekali melakukan book order, Pak. Kalau beli saya selalu HK atau kalau jual HQ. Jadi saya nggak pernah, jarang sekali melakukan pasang mau jual berapa atau mau beli berapa, enggak. Saya diem aja, tiba-tiba aja. Udah saya pikirkan dulu, gitu kan, ini mau saya jual. Atau ini saya mau beli di harga ini. Saya lihat terus, waduh ini saatnya beli. Gitu. Ini baru saya langsung melakukan pembelian. Itu bisa dilihat begini. Misalnya ya, contoh satu saham apa, BCA atau apa tadi. Tampilin yang besar. Ya. Nah, ini ya, ini contoh ISSP. ISSP misalnya, jualnya 120, beli 119. Misalnya ya, 120 ini dibeli, habis. Muncul lagi. Dibeli lagi, muncul lagi. Dibeli lagi, muncul lagi. Nah, ini indikasi bahwa mereka sedang distribusi, Pak. Pelan-pelan. Jangan diteruskan membeli. Ya.
lebih baik stop. Ini orang lagi distribusi. Sebaliknya juga demikian. Kalau yang membeli 119, ada yang jual kok muncul lagi, mungkin 3-4 kali ya gitu ya. Saya lihat itu memang take trading ini hanya kita aja melototin beberapa saham aja, nggak bisa semua kan. Jadi kita, kok begini. Nah, itu baru saya berani HK, istilahnya hajar kanan di 120. Kalau 119 ini dibeli muncul lagi. Dijual muncul lagi. Dijual muncul lagi. Dijual muncul lagi. Nah, itu baru ke 120 berani beli. Jadi tidak, saya mungkin atau teman-teman mungkin bisa dengan ini ya, dengan jurus ini bisa kalah sedikit gitu, 1 poin, tetapi udah arahnya mungkin lebih jelas gitu. Itu ya. Satu lagi ada, sudah. Oh ya, Pak Niko Hanafi ya. Ya. Oh iya, saya lihat Java ya, terlepas dari fundamental ya. Saya juga aliran fundamental, saya selalu melihat fundamental sebetulnya. Tapi tape trading ini kalau melihat, saya senang ya, Java sama Main ini senang. Volumenya nggak terlalu banyak sekali gitu, sehingga katakanlah kalau 1.000, 2.000 masih oke gitu ya. Itu saya senangnya di situ aja. Volumenya nggak terlalu spektakuler. Bahwa kalau muncul spektakuler jadi saya enggak. Itu sama Pak, Java itu kalau belinya banyak diganjel, enggak mau naik. Kalau jualnya banyak, justru itu kemungkinan akan naik. Ya, nah Java saya biasanya dengan Main memang. Main hanya ngikut aja kok saya, Main ngikut Java aja. Kalau Java mungkin sudah naik dulu sekian poin gitu, ini kok belum naik, Mainnya belum naik, saya beli. Seperti tadi Java sudah naik di 101.65 ya. Saya kok ini masih 535 Mainnya, ya udah kita beli Main 535. Masih sih sampai sore ini belum bisa keluar lagi. Ya, karena saya lihat kecenderungannya Java masih naik lagi. Gitu. Ya, tadi sudah sampai 1180 ya. Kemungkinan sih ya seperti itu, Pak. Tadi saya memang simpen bukan Javanya, saya beli Mainnya karena saya ngikut pergerakan Javanya. Gitu ya. Kadang-kadang saya main di Javanya, tetapi kali ini saya lebih sering main di Mainnya karena ngikuti pergerakan Javanya. Itu. Nah, besok sama. Kita ikutin aja sama base-nya ya. Itu juga searah itu biasanya perjalanannya. Itu Pak Hanafi. Mungkin next kita lanjutin lagi. Mohon maaf waktunya yang memang sempit seperti ini. Tapi kan kita ada program mingguan, nanti kita gantian lagi. Terus akan ketemu lagi, gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan di grup ya. Kalau sama-sama kita sedang di depan monitor, silahkan ya berkomen-komen, kan bisa bebas tanya Yuli, tanya Pak Hasan, tanya saya pun. Masih ada Takumi ya. Takumi dia juga gaya bandarmologi gitu ya. Tape trading juga dia. Nah, mungkin sedikit ada perbedaan dengan saya, tetapi ininya hampir sama lah ilmunya. Seperti kalau Yuli sama Cahyo itu kan sama-sama teknikal, yang satu pakai Ichimoku gitu. Ya, seperti itu. Nah, saya bukan dewa, saya juga ketantol banyak juga di IS, misalnya di SFI, ya waktu itu, ya itu karena ya ini, jadi tidak super. Ada saham-saham yang dulu saya lihat fundamentalnya bagus, tapi ternyata ya setelah ada COVID seperti ini, kita nggak pernah tahu kan. Jadi tiba-tiba sektor hotel itu yang paling terkena dampaknya. Tapi tadi ada main-main tuh, lihat IS sampai ditarik-tarik ke atas gitu ya. Bapak Ibu, sekian ulasan saya dalam 1 jam dan 1,5 jam tanya jawab. Mungkin tidak memuaskan, walaupun kami sudah berusaha maksimal. Saya akhiri sore ini, dan minggu depan jadwalnya Pak Hasan Zain ya, tanggal 15 minggu lagi ya, tanggal 15 sore pada yang sama kita manfaatkan untuk bincang-bincang bersama mentor. Terima kasih, selamat malam, selamat sore, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yep.
Terima kasih Pak Hari. Sama-sama Pak. Ya, Cap. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak. Iya Pak, selamat sore, sukses selalu. Salam. Makasih Pak Hari. Terima kasih Pak Hari. Iya. Terima kasih Pak Hari dan tim Investa. Terima kasih Pak Hari, Pak Hasan, dan semuanya. Bu Emi, ya Bu Emi, kapan ya kita ketemu Bu Emi? Sudah di Ayo, Semarang Pak. sekarang kan. Oh Pak Tatang ada, ini Pak Tatang ya? Yang mana? Ayo ketemuan di Boja di tempatnya Pak Hari sambil Ya. makan singkong. Aduh, pasti seneng deh. Nanti ya, saatnya kita ketemu bareng-bareng ya. Ya Pak, janjian ya Nun, Pak. Nun. Assalamualaikum. Deket aja, nanti tetap jaga jarak deh, aman dah. Nanti saya bekali vitamin dulu sebelum ketemu. Iyalah. Tolak angin sama tolak COVID ya Bu. Ya, makasih. Assalamualaikum. Salam. Ya, baik Bapak Pak Ibu. Iri, Pak Iri, Pak Gustaf. Sponsor Pak Iri. Nah, terima kasih. Mbak Ira. Mbak Ira. Mohon maaf Pak ya, saya tetap nyapa semua. Oh, Pak Tarto nih, teman kita di Lampung. Bikin kangen Pak Tarto. Oke, baik Bapak Ibu, tak terasa sudah 1 jam kita bersama dalam sesi pemaparan dan juga sesi diskusi. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Hari Prabowo dan peserta yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat dan diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak Hari dan tim. Selamat sore.